Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi yang sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 atau pada tanggal 18 Nisan 5781, dan ini juga memasuki Omer 3 saudaraku. Di dalam renungan Torah, renungan firman kita pada pagi hari diambil dari kitab Imamat 9 ayat 24 yang berkata demikian. Dan keluarlah api dari hadapan Yahweh, lalu melahap persembahan bakaran dan lemak-lemak di atas mezbah itu. Maka seluruh umat melihat dan bersorak-sorai lalu sujud di hadapannya. Saudaraku, ini adalah di mana pirekopnya tentang para imam menunaikan tugasnya. Setelah Imam Harun dan anak dan juga tentunya dari tua-tua Israel melakukan selama 7 hari saudaraku berada di Bait Elohim, dan hari ke-8 ini mereka mulai menunaikan pelayanannya, menunaikan tugasnya saudaraku. Dan melalui Mose memerintahkan juga memberikan korban-korban persembahan kembali saudaraku. Saat mereka akan mulai menunaikan tugas-tugasnya, harus memberikan korban-korban penghapusan dosa, korban-korban bakaran, korban-korban pendamaian, dan korban-korban sajian saudaraku. Dan seluruh jemaat Bani Israel juga ada berkumpul di kemah itu saudaraku. Dan disinilah terjadi saat semuanya sudah dilakukan dan Harun melakukan persembahan ini terhadap korban-korban ini saudaraku dan juga anak-anaknya, maka turunlah kemuliaan Bapa Yahweh dalam bentuk yang tadi sudah kita dengarkan. Saya ulangi, kemuliaan dan keluarlah api dari hadapan Yahweh lalu melahap persembahan bakaran dan lemak-lemak itu dalam wujud api saudaraku. Berarti bisa terlihat oleh kasat mata saudaraku dan bisa dirasakan secara fisik pada waktu itu karena Bapa Yahweh berkenan saudaraku. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, betapa Bapa Yahweh itu sangat konsisten dengan hukum-hukumnya saudaraku. Namun kitalah manusia yang selalu lalai, untuk melakukan sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, sehingga kemuliaan Bapa Yahweh itu tidak nyata dalam hidup kita saudaraku. Saudaraku, peristiwa ini juga terjadi di dalam zaman Salomo. Di dalam 2 Tawarik 7 ayat 3 juga berkata demikian. Dan semua Bani Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu. Mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan, menyembah dan mengucap syukur kepada Elohim Yahweh, sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini adalah peristiwa di mana ibadah di dalam bait suci pada saat Raja Salomo saudaraku, dan fenomena ini juga sama terjadi saudaraku, sehingga Raja Salomo memberikan korban-korban yang sama juga, persembahan-persembahan yang jumlahnya sangat banyak saudaraku yang dikorbankan oleh Salomo pada waktu itu. Diharapkan dengan kita sekarang saudaraku, tentu hal ini menjadi suatu kerinduan kita dalam saat kita melakukan persekutuan ibadah, melakukan doa-doa kita, bahwa kita juga dinaungi dengan sekinah ini saudaraku, kemuliaan Bapa Yahweh turun dalam setiap ibadah-ibadah kita. Ya, bisa saja hal itu terjadi dengan fenomena yang sama saudaraku. Namun juga walaupun hal itu tidak terjadi, selama kita dalam kesehatian, dalam kesungguhan, dalam ketulusan hati kita untuk kita datang beribadah saudaraku,
dalam kehilat kita atau dalam penyembahan-penyembahan kita. Kita memiliki rasa damai sejahtera, kita memiliki rasa kelepasan, kita memiliki merasa mendapatkan sukacita dan mendapatkan berkat-berkat damai sejahtera. Itulah yang menjadi wujud nyata saat ini, saudaraku, saat kita juga melakukan ibadah-ibadah kita, sehingga kita tidak lagi terikat oleh pikiran-pikiran yang memang masih mengikat dalam hati kita, dalam pikiran kita tentang apapun, tapi kita dalam beribadah, kita bawa kehidupan kita dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan hati untuk kita datang ke hadirat Bapa Yahweh, dan sekinah itu dalam wujud kita mendapatkan damai sejahtera, sukacita dalam iman dan kehidupan kita. Amin, haleluya, saudaraku. Mari kita terus renungkan pembacaan Torah ini dan mengikutinya terus. Dari tempat ini saya berdoa kepada saudaraku dan kita semua, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua, Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia, Bapa yang menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun kita lakukan sepanjang hari ini, saya berdoa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, dan oleh kuasa otoritasnya dan Roh Kudus bersama kita semuanya akan menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya, shalom saudaraku.